Kembali lagi bersama saya Devita Sari di video pembelajaran mata kuliah apresiasi prosa fiksi. Nah, di video keempat ini kita akan menentukan tokoh, penokohan, alur, dan latar dalam sebuah novel. Dan kita juga akan membedah novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Sebelumnya kita membahas pengertian tokoh. Tokoh menurut Abrams dalam Nurgiantoro pada tahun 2015 adalah orang yang ditampilkan dalam sesuatu karya naratif atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Lalu penokohan. Penokohan adalah merupakan cara pengarang menggambarkan karakter tokoh-tokoh di dalam sebuah cerita. Menurut Suherli pada tahun 2017, penokohan dan karakterisasi sering juga disamakan artinya dengan karakter dan perwatak-watakan, menunjukkan pada penempatan tokoh-tokoh tertentu dengan watak-watak tertentu dalam sebuah cerita. Lalu alur, menurut Staton dan Kenny dalam Nurgiantoro tahun 2015, alur mengemukakan plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun setiap kejadian itu hanya dihubungkan sebab akibat peristiwa yang disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Selanjutnya latar. Menurut Abrams dan Stanton dalam Nurgiantoro tahun 2015, latar atau setting yang disebut juga sebagai landas tumpu menunjukkan pada pengertian tempat, hubungan waktu, sejarah, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Setelah mengetahui pengertian dari tokoh, penokohan, alur, dan latar, selanjutnya kita akan membedah suatu puisi, yaitu Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Kita akan menentukan tokoh, penokohan, alur, dan latar dalam novel tersebut. Nah, sinopsis dari novel Cantik Itu Luka adalah kisah Cantik Itu Luka berlatar belakang pada masa penjajahan dan mengisahkan kehidupan kompleks tokoh utama Dewi Ayu, seorang perempuan cantik dan eksotis. Dewi Ayu adalah seorang pelacur dengan paras yang rupawan. Ia dibesarkan oleh kakek neneknya setelah ayah dan ibunya diusir karena pernikahan sedarah. Tokoh dalam novel Cantik Itu Luka, yaitu Dewi Ayu, adalah tokoh utama dalam novel Cantik Itu Luka. Hal ini dikarenakan Dewi Ayu mendominasi seluruh peristiwa dan kejadian yang ada di dalam novel. Tokoh antagonisnya adalah Alamananda, lalu tokoh tritagonis adalah Maya Dewi, dan tokoh statis adalah Mama Kalong. Nah, selanjutnya penokohan dalam novel Cantik Itu Luka. Penokohan yang pertamanya itu pada tokoh Dewi Ayu. Dewi Ayu merupakan tokoh utama dalam novel ini. Dia merupakan perempuan inlander, yaitu memiliki darah campuran antara Belanda dan pribumi. Dia juga digambarkan sebagai sosok yang sangat cantik dan juga cerdas. Hal ini terbukti pada saat dia dan kawan-kawannya menjadi tahanan perang Jepang dan harus hidup menjadi pelacur. Hanya Dewi Ayu yang masih berpikir logis dan tetap santai. Dia jugalah yang memotivasi teman-temannya agar tidak bunuh diri saat menjadi tahanan perang. Lalu penokohan pada tokoh kedua, yaitu Alamanda. Alamanda adalah anak pertama dari Dewi Ayu. Alamanda mewarisi kecantikan ibunya. Dia memiliki mata sipit. Dia juga keras kepala sama seperti ibunya di waktu muda. Alamanda punya kesenangan suka mempermainkan hati para laki-laki. Hal itu terbukti saat dia berkata bahwa
Aku menyukai laki-laki, tapi aku lebih suka melihat mereka menangis karena cinta. Selanjutnya penokohan pada tokoh ketiga yaitu Maya Dewi. Maya Dewi adalah anak ketiga Dewi Ayu. Seperti halnya kakak-kakaknya, Maya Dewi juga mewarisi kecantikan dari ibunya. Dia adalah anak yang rajin, penurut, dan baik. Maya Dewi dikenal dengan sosok yang tenang, ramah, dan bahkan saleh. Lalu, tokoh keempat yaitu Mama Kalong. Mama Kalong merupakan pemilik dari tempat pelacuran atau biasa disebut dengan germo. Dia digambarkan sebagai sosok yang perhatian dan mengasuh para pekerja pelacurnya dengan sangat baik. Alur yang ada di dalam novel Cantik Itu Luka. Novel Cantik Itu Luka memiliki alur mundur yang bercerita tentang masa lalu yang telah dialami oleh tokoh-tokoh utama dan anak-anaknya serta cerita dari tokoh-tokoh lainnya. Yang terakhir, latar dalam novel Cantik Itu Luka. Latar cerita ini berada di Indonesia, tepatnya di suatu tempat yang bernama Halimunda, yakni suatu tempat yang penulis ciptakan atau disebut juga dengan desa imajiner. Latar yang digambarkan pengarang pada novel ini melalui teks cerita. Latar belakang material cerita ini diantaranya adalah 1. Rumah Dewi Ayu, 2. Tempat tahanan, dan 3. Tempat pelacuran Mama Kalong. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.